Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6, anak-anakku yang saya banggakan. Hari ini kita akan belajar IPS tema 9. Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini memberikan manfaat serta kamu dimudahkan ya, serta diberikan pemahaman. Oke? Nah, yang harus kamu siapkan adalah buku tematik 6I kamu. Sudah disiapkan ya? Untuk IPS tema 9 yaitu memuat KD 3.2. Isinya adalah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hubungan antara kemajuan teknologi dan perubahan hidup masyarakat. Karena teknologi yang semakin maju mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang terjadi sekarang ini ya. Perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern dinamakan modernisasi. Jadi modernisasi ini merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan ya. Artinya suatu proses perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Seperti yang kamu nikmati hari ini, kamu bisa menyaksikan video pembelajaran. Ini adalah salah satu bentuk modernisasi di bidang pendidikan. Lalu, modernisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Modernisasi yang berkembang memiliki dampak positif dan negatif. Nah, salah satu dampak positif modernisasi adalah semakin mudahnya manusia melakukan kegiatan karena perkembangan alat transportasi dan komunikasi semakin maju. Nah, sementara itu dampak negatifnya adalah terjadinya kerusakan alam, timbulnya kesenjangan masyarakat di bidang ekonomi sosial. Nah, dalam hal modernisasi tentu ada hal-hal yang mendorong terjadinya modernisasi atau yang sering kita kenal dengan faktor pendorong modernisasi. Apa aja faktor pendorongnya? Yang pertama adalah ada hubungan atau kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang sudah lebih maju, otomatis sumber daya manusianya lebih maju, sehingga pemikirannya juga lebih maju. Nah, ini bisa mempengaruhi modernisasi atau perubahan manusia dari tradisional menuju ke modern. Kemudian yang ketiga adalah menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat adalah keterbukaan masyarakat dalam berbagai bidang. Dengan keterbukaan masyarakat, tentu perubahan penggunaan hal-hal yang berhubungan dengan tradisional akan semakin terkikis atau akan digantikan dengan hal-hal yang modern. Kemudian yang kelima adalah pola pikir yang sudah mulai maju. Karena sistem pendidikan sudah lebih maju, otomatis pemikiran masyarakat juga akan lebih maju, sehingga orang-orang akan lebih berpikir untuk menciptakan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bukankah begitu? Selanjutnya adalah perubahan sosial budaya akibat modernisasi. Nah, kalau zaman dahulu itu masih banyak menggunakan alat transportasi zaman ya. Kalau sekarang kita sudah menggunakan mesin untuk sebagai alat transportasinya. Misalnya aja nih, kalau sejak ditemukannya mesin uap, alat transportasi terus mengalami perkembangan kan. Nah, hingga jadi semakin modern. Mobil juga salah satu alat transportasi modern.
Nah, ternyata perkembangan transportasi juga membawa beberapa perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya akibat modernisasi di bidang transportasi ini sendiri juga menghasilkan beberapa perubahan, diantaranya adalah perubahan positif dan perubahan negatif. Jadi ada dampak baik maupun dampak buruknya ya. Nah, yang pertama kita akan bahas apa aja sih dampak positif modernisasi di bidang transportasi. Nah, yang pertama, mempermudah dan mempercepat perjalanan seseorang dari tempat satu ke tempat lain. Dengan peralatan transportasi yang canggih, otomatis kita lebih cepat tiba di tempat tujuan kan? Kemudian, membantu pendistribusian berbagai jenis barang. Jadi kayak kirim paket, sekarang jauh lebih mudah daripada dulu. Kalau dulu menggunakan kapal lintas kota, lintas provinsi itu menggunakan kapal ya, jadi lama banget. Kalau sekarang udah ada pesawat, jadi cepat ya. Walaupun kamu beli barang-barang impor gitu kan bisa cepat ya. Atau kamu beli barang-barang dari luar Pulau Jawa lah, cepat kan pengirimannya. Terus yang ketiga, memudahkan akses pariwisata ya. Kalau kamu berwisata tentu lebih cepat kan kalau kamu pakai kendaraan zaman sekarang. Coba kalau kamu mau wisata ke Jogja tapi pakai sepeda ontel, bayangin aja. Kemudian yang keempat, muncul usaha dalam berbagai bidang. Nah, muncul usaha dalam berbagai bidang transportasi ya, ini yang dimaksud. Jadi sekarang tuh banyak rental mobil atau usaha bidang transportasi lainnya, misalnya kayak penyediaan angkutan atau busway. Nah, dengan adanya kemajuan atau modernisasi di bidang transportasi, orang-orang juga sekarang beralih ya usaha dalam bidang transportasi tadi, seperti persewaan mobil atau pengadaan persewaan bus gitu. Terus yang kelima itu adalah dampak positif modernisasi, menghemat waktu dan energi dalam perjalanan ya kan. Coba kalau kamu ke Jakarta, nah kamu dari Semarang ke Jakarta naik motor, nah otomatis capek kan di jalan. Nah, perjalanannya aja udah lebih dari 12 jam tuh. Nah, kalau sekarang udah ada pesawat, jadi tinggal wush, sampai 45 menit nyampe deh. Nah, selain dampak positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif. Wah, ternyata ada dampak negatifnya juga ya. Yang pertama adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar, ya kan? Dengan penggunaan bahan bakar akan menghasilkan asap dan itu bisa menyebabkan polusi udara gitu. Selain itu juga yang kedua bisa mengakibatkan kemacetan. Semakin banyaknya kendaraan di perkotaan, otomatis kondisinya jadi lebih mudah macet kan gitu, ya nggak? Selain modernisasi di bidang transportasi, banyak pula dampak modernisasi dalam kehidupan masyarakat loh. Masih ingat ya, modernisasi itu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa atau negara untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih modern. Nah, modernisasi ini nggak cukup ya, nggak mencakup maksudnya nggak mencakup pembangunan fisik aja sih, seperti kemajuan sarana dan prasarana, tetapi juga pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Nah, tujuan munculnya pembaruan tersebut adalah untuk mengikuti perkembangan zaman yang berlaku. Nah, dampak dari adanya modernisasi ini banyak sekali ya, diantaranya adalah yang pertama di bidang komunikasi. Apa aja ya, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, masyarakat menjadi lebih mudah berkomunikasi. Dahulu masyarakat dapat berkomunikasi tatap muka melalui telepon, pager, dan surat menyurat. Wah, bayangin aja ya kalau komunikasi pakai surat menyurat, terkirimnya lama.
Apalagi kalau keadaan yang sangat urgent banget ya. Kalau sekarang dengan adanya modernisasi alat komunikasi bisa menggunakan alat elektronik ya. Kalau SMS, nah pada beberapa tahun lalu masih menggunakan SMS atau BBM. Nah sekarang lebih populer menggunakan WhatsApp atau Telegram, ya kan? Nah, dampak adanya modernisasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang kedua adalah di bidang sosial budaya. Salah satu dampak positif adalah cara berpikir masyarakat yang semakin maju. Misalnya, contohnya, banyak orang yang mempercayai mitos dan takhayul. Nah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan dan wawasan masyarakat menjadi lebih luas, sehingga kepercayaan itu semakin berkurang. Nah, apa sih takhayul itu? Contoh yang lebih jelasnya, misalnya nih, orang-orang zaman dahulu suka berobat ke dukun. Serem ya. Kalau sekarang sudah maju, semuanya lebih percaya kepada dokter. Nah, dengan peralatan medis yang canggih, masyarakat lebih mudah untuk menerima fasilitas kesehatan. Kayak gitu deh. Jadi sekarang udah nggak ke dukun lagi ya. Kemudian dampak yang selanjutnya, yang ketiga adalah bidang pendidikan. Nah, modernisasi di bidang pendidikan ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan ilmu dengan menggunakan beragam media. Misalnya saja nih, siswa hanya belajar dengan datang ke sekolah atau lembaga belajar. Di era modern ini, siswa dapat belajar di mana aja dengan bantuan internet. Ya, kayak yang kamu alami kayak gini deh. Coba kalau kamu tinggal di masa dulu, 50 tahun yang lalu katakanlah, dan terjadi pandemi pada saat itu. Nah, tanpa adanya internet, bayangin aja deh kamu sekolah kayak gimana. Nah, bersyukur ya, zaman sekarang udah ada internet, jadi kamu nggak perlu datang ke sekolah, tapi kamu masih tetap bisa bersekolah atau menuntut ilmu, ya kan? Dengan bantuan internet kayak gini, dengan video pembelajaran kayak gini. Nah, makanya harus perhatiin baik-baik ya. Selain itu, kemajuan teknologi dan semakin terbatasnya sumber daya alam untuk membuat buku menyebabkan diciptakannya buku elektronik atau yang dikenal dengan e-book, electronic book. Nah, ini salah satu juga fungsi modernisasi. Bahan baku pembuatan kertas itu adalah kan ada pulp atau kayu yang udah Ika terangin di materi sebelumnya ya. Nah, ini untuk menghindari terjadinya global warming dengan tidak mencetak banyak buku. Sekarang kita bisa baca lewat e-book, ya kan? Jadi kamu nggak perlu tenteng buku sana sini, kamu simpan aja dalam e-book ya. Bisa kan kamu pelajari di mana aja. Jadi kalau mau baca buku, tinggal buka ponsel aja. Di dalamnya udah ada e-booknya. Nah, lalu apa dampak modernisasi bagi kehidupan? Nah, dampak yang ditimbulkan dari adanya modernisasi ini ada dilihat dari dampak positif yang terjadi, juga bisa menimbulkan dampak negatif. Apa aja ya kira-kira? Nah, dampak positifnya diantaranya sikap masyarakat berubah menjadi rasional, berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Sudah tidak percaya pada takhayul lagi. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin banyak jumlah sekolah atau tempat belajar. Kemudian dalam mengakses informasi. Kemudian dalam mengakses transportasi. Nah, jenis mata pencariannya juga beragam sekarang. Sedangkan dampak negatifnya, masyarakat menjadi boros dalam mengkonsumsi suatu barang. Jadi rajin belanja karena sekarang dapat
terpenuhi kebutuhan dengan mudah ya. Jadi orang-orang juga sering belanja keperluan yang sebenarnya nggak mereka butuhkan sih, tapi mereka ingin beli aja, jadi mereka beli. Nah itu tuh sebenarnya nggak bagus ya. Kemudian adanya sikap individualistis, maksudnya tuh mementingkan diri sendiri, ya kan? Udah modern, udah merasa keren, dia juga nggak ngerasa butuh bantuan orang lain, jadinya dia lebih mentingin diri sendiri deh. Kemudian kecenderungan untuk meniru gaya hidup kebarat-baratan, ya kan? Suka gaya-gaya, niru-niru K-pop, terus niru-niru ala-ala artis Hollywood gitu-gitu deh. Nah, padahal belum tentu hal yang ditiru itu sesuai dengan kearifan lokal kita, ya kan? Terus adanya kesenjangan sosial tuh ya semisal kayak ini pembatasan aja sih. Misalnya nih ada temanmu yang ya dari keluarga yang misalnya menengah ke bawah lah. Nah, terus kamu udah mentang-mentang kaya, kemudian nggak mau temenan. Nah itu dampak negatif yang selanjutnya adalah adanya kerusakan dan permasalahan lingkungan, ya kan? Semakin banyak modernisasi, otomatis sumber daya alam akan terus digali. Dengan terus tergalinya seperti itu, otomatis alamnya jadi rusak. Nah, kalau alamnya rusak, otomatis timbullah permasalahan lingkungan. Nah, demikian tadi tentang modernisasi ya. Semoga kalian memahami. Terima kasih.